Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai tonsilitis, tentunya bersama Dr. Sabriansyah, spesialis THT. Langsung nih tentunya akan membahas. Nah tadi seperti apa nih dokter, sudah membahas mengenai amandel. Ya. Tentunya tadi ada dari virus dan juga bakteri ya dokter ya. Bagaimana nih selanjutnya, boleh dijelaskan kembali? Oke, kita lanjutkan. Yang tadi kita bahas tentang amandel yang serangannya akut beberapa hari. Kalau sekarang kita lanjutkan dengan yang kronis. Jadi proses kronis itu lama, yaitu serangannya bisa berulang. Bukan lamanya sakitnya lama, bukan. Dia bisa sembuh amandelnya, misal keluhannya bisa nyeri, batuk pilek, itu sumbernya juga dari amandel, demam, itu kan. Nah itu dengan obat beberapa kali aja sembuh, tapi nanti serangan berikut lagi. Nah itu dikatain kronis ya. Nah penyebab terbanyak memang masih sama ya, kalau kronis yaitu bakteri tadi. Kemudian faktor predisposisi, rangsangan menahun dari rokok, itu mungkin zat kimia dari rokok itu sendiri ya. Beberapa jenis makanan yang dapat menyebabkan serangan berulang, terutama yaitu MSG. Ya. Kemudian pewarna, pemanis, pengawet. Memang bahan-bahan yang tidak dianjurkan itu akan menyebabkan gangguan di daerah amandel itu sendiri. Kemudian pengaruh cuaca, tapi tidak lebih dominan, itu sebenarnya kelelahan fisik sama ya. Kemudian pengobatan yang amandelnya tidak kuat, maksudnya tidak mumpan. Nah itu dia akan berulang-ulang terus. Izin dokter, ya. Ini kan ada yang tonsilitis akut sama kronis ya. Dan banyak terjadi pada anak-anak. Sebenarnya umur-umur berapa sih dok amandel ini mulai mengenai anak-anak gitu? Oh gitu ya. Gini dokter Elsa ya, memang ada beberapa saya pernah lihat ada bayi umur 8 bulan pun ada yang amandelnya sudah besar. Ya, kita prediksi mungkin amandel memang fungsinya sebagai pertahanan tubuh, ya antibodi lah kata orang. Jadi mungkin dari dia lahir sudah ada proses perlawanan atau pertahanan diri, mungkin itu membesar, atau pada saat ibunya mengandung mungkin makanan yang tidak sehat bisa ke amandelnya. Ya, kalau serangan sendiri dokter Elsa tadi nanya sering banyak terjadi memang keadaan-keadaan bayi anak-anak yang batita itu udah mulai, tapi yang dominan balita. Di mana ini fungsi daripada amandel itu sendiri tadi sudah saya jelasin sebagai antibodi, tapi dilihat dari beberapa kasus fungsi tersebut itu berjangka waktu ya 6 tahun itu maksimal ya. Fungsi di atas 6 tahun, fungsi daripada antibodi dari amandel itu sendiri sudah mulai berkurang atau bahkan pun tidak ada. Dan di atas 6 tahun itu memang kita anjurkan untuk diangkat gitu, dokter Elsa ya. Berarti dari bayi udah bisa ya dok ya, sebagai pertahanan tubuhnya tadi ya dok? Ya. Umur 8 bulan tadi. Ya, jadi kalau untuk serangan amandel itu infeksi, itu tergantung daripada imunnya masing-masing daripada tubuh anak itu sendiri. Kalau sering dia sakit, mungkin antibodi yang di amandel itu berperan. Antibodi kita memang banyak ya Elsa ya. Salah satunya amandel. Amandel itu sedikit fungsi antibodi. Dijelasin tadi di umur 6 tahun ke atas fungsinya sudah mulai berkurang, bahkan tidak ada. Itu kalau memang sering sakit, meradang, itu dianjurkan untuk diangkat. Okay. Dokter, seberapa bahaya sih amandel ini kalau lagi meradang nih dokter? Kalau bahayanya kalau lagi serangan atau infeksi, itu bisa menyebabkan, kalau orang dewasa ya, kalau memang sering dia berulang kronis, itu bahkan untuk nelen air saja itu sakit bener. Nah, itu kayak kata pasiennya sendiri ya, itu kayak disilet di daerah tenggorokannya. Itu kalau dia lagi meradang akutnya dan sering berulang, itu kayak gitu. Kalau berbahayanya mengancam nyawa, itu proses yang lama. Nanti ada komplikasi daripada amandel, nanti saya jelasin gitu. Jadi tidak berbahaya, tidak merenggut nyawa, tapi membuat tidak nyaman lebih tepatnya ya dokter ya. Baik. Nah ini ketika tidak nyaman nih dokter, itu bisa kempes sendiri nih atau mungkin bisa membaik sendiri dengan obat-obatan atau memang harus diangkat atau dioperasi nih dokter? Oh ya, bagus pertanyaannya.
Mbak Viva ya. Jadi proses daripada amandel, tadi kan kita lihat amandel itu secara anatomi atau bentuknya, itu kan bolong-bolong, tadi ada kripta namanya. Nah, kripta ini tadi diisi dengan kayak putih-putih, yang nama lain kata saya jigong, bikin bau mulut, itu akan numpuk terus, ya. Bahkan nanti saya jelasin itu sampai ke dasar. Sampai dasar, sampai dia lengket itu amandelnya sendiri. Di situ yang kata saya detritus putih, dia akan membesar, melebar, membuat lubang tadi akan besar juga. Dan ketika detritus itu kita keluarin, kita pencet, dia ngempes. Itu bukan ngempes, jadi istilah daripada amandel itu. Amandelnya dikatain yaitu proses yang kronis. Jadi amandelnya itu kalau daging, kita lihat daging yang bagus, seger, itu kan merah, keras, kenyal. Kalau ini sudah dia lembek, ya keunguan warnanya, kurang seger lah. Istilahnya dagingnya udah membusuk. Ini infeksinya akan lebih sering lagi. Itu Viva. Bukan yang kecil berarti. Jadi akan lebih sering menginfeksi. Baik, jadi di tahapan itu harus dioperasi atau seperti apa nih dokter? Kalau disarankan ya, kalau dia pasiennya sendiri tidak merasa nyaman, sering sakit, pasiennya sendiri bahkan meminta langsung ke dokter untuk dia operasi. Bahkan ya, karena ada kan orang nggak ya takut akan operasi ya, apalagi katanya amandel ini nggak apa-apa lah kalau nggak diangkat. Ada ini dari beberapa pasien ya, tapi kalau sudah memang nggak tahan lagi, biasanya dengan datang sendiri dia, dok amandel. Biasanya udah sering dia itu berarti berobat, udah tahu dia, udah sering berulang, udah ke dokter mana, dokter pun mendiagnosis dia amandel, ya disuruh angkat, maka datang dengan sendirinya nanti mau minta dioperasi gitu Viva ya. Oke, kita lanjut. Di sini patofisiologis yang kronis yaitu ya sama dengan yang tadi, cuman nanti prosesnya itu sering berulang-ulang sehingga akhirnya nanti ada perlengketan dengan jaringan sekitar. Jadi yang ngecil tadi bukan ngecil, dia akan melengket ke sekitarnya. Ngecilnya karena lubang kripta tadi sudah besar, detritusnya keluar, kempes kelihatannya. Oke. Ini gejala-gejalanya ya. Jadi memang tadi dikatain dari luar ya dokter Elsa ya. Bisa nggak ini kebersihan tangan lah, pertumbuhan ya. Nah, ini virus dan bakteri. Ini keluhannya, gejalanya ya. Tuh, demam ya, batuk, pilek, ya ngorok bisa ya. Jadi kalau bakterial ini rata-rata sama, ditambah dengan ada mual, muntah gitu ya Viva ya. Jadi keluhan daripada banyak pasien ya biasanya akan mengeluh itu nyeri tenggorok, terutama di daerah sini ya. Jadi daerah pinggir. Jadi posisi tadi amandel kita tahu di lidah bagian belakang di pinggir ya. Jadi kalau dia pasiennya mengeluh, dok saya nyeri tenggorok di tengah, itu kemungkinan dia radang tenggorok istilahnya ya. Ini jenis-jenis daripada amandelnya sendiri ya, ini superficial, di merahnya sekitarnya aja. Yang ini detritus kayak gini, nanti lama-lama lubang ini akan membesar dan mengisi ya. Ini yang bikin bau mulut ya, penyebabnya bakteri khasnya ya. Nih, ini yang membran ya, dia selaput putih. Ini jarang kasusnya. Yang ini detritus nanti besar, ini gede ya, berlobang-lobang dia. Nah, ini ukuran yang sangat besar, nanti kita jelasin ukuran. Di sini lubang ini nanti akan bertambah besar, yang kata saya tadi diisi dengan detritus. Kalau detritusnya keluar, dia akan mengempes. Kelihatan mengempes, cuman suatu proses penyakit yang sudah lama, nanti sering sakit-sakitan gitu ya. Nih, di sini ukuran-ukuran dari amandelnya. Mungkin dokter Elsa sudah tahu ya. Ini pelajarannya. Ini memang ada 5 ukuran. Yang pertama itu sudah dioperasi 0. Ini ukuran yang masih kecil, jadi kelihatan nanti di pinggir sini. Nah, itu belum keluar daripada garis daging ini arkus paringnya, daerah fossa atau lengkungan daripada amandel. Nah, itu baru ukuran stadium 1. Stadium 2 keluar sedikit, ini belum dioperasi. Indikasi enggak dioperasi, boleh.
Tapi kalau dia sudah proses yang lama, kata saya tadi, yang dia ngecil karena suatu proses yang berlobang kecil-kecil, nanti ada gambarnya, itu bisa ukuran 1 bahkan itu kita angkat juga. Ya. Nah, di sini ukuran 3 dan 4 dia sudah mulai menutupi rongga mulut untuk ukuran 3, ya. Ukuran 4 menutup sekali. Jadi amandelnya sudah tumburan. Nah, ini indikasi untuk diangkat di ukuran 3 dan 4. Jadi di ukuran 3 dan 4 ini pasien kalau mau jelasnya nanti dia akan mengeluh, orang tuanya terutama anak-anak, dia ngorok tidurnya. Ya. Jadi ini tersumbat saluran napasnya. Dikatain dia mendengkur, mengganggu dia tidur, itu ukurannya sudah sangat besar. Apalagi kalau dia tidur ngorok dan tersedak, itu wajib untuk dioperasi karena itulah salah satu indikasi operasi yang absolut karena dapat menyebabkan bahaya itu. Yang kata Viva mau nanya, ukuran yang gede itu bisa nutup jalan napas, bisa meninggal. Karena ada beberapa kasus sampai nutup itu bisa ada yang meninggal, terutama anak-anak. Nah, ya. baik, dokter. Boleh. Nah, aku mau tanya nih dokter, ini kan ada perkembangan gitu ya, pembengkakan dari amandel itu sendiri. Ada waktunya nggak sih dok? Ataukah ini memang tidak bisa diprediksi nih waktunya dokter? Oke, ya benar, tidak bisa diprediksi. Jadi satu, kita pengaruh daripada ketahanan tubuh sendiri, apakah anak itu mempunyai ketahanan tubuh yang bagus, atau dia sering sakit-sakitan, jadi ketahanan tubuhnya dipakainya terus, ini bisa membesar. Yang kedua, gaya hidup juga, yang kata saya tadi kan bisa dari MSG, dia ternyata sering jajan misalnya, itu akan merangsang dengan sendirinya, pewarna, pemanis, ya dikatain esnya itu mungkin, kalau esnya bagus ya, untuk masukan, jadi bukan esnya yang disalahin untuk amandel. Jadi untuk obat amandel sendiri sebenarnya batu es sebenarnya. Tapi esnya bagus dan pewarna pemanisnya yang kita perhatikan. Kalau esnya bagus jangan disalahin esnya, pewarna pemanisnya itu. Berarti Ya, dokter. kan banyak nih dok Ya. yang nanya nih, biasanya ibu-ibu. Ini amandel kan dok, berarti nggak boleh minum es ya dok? Iya. Mitos berarti ya dok? Ya, bisa dikatain mitos karena ya kita nggak tahu ya, dokter Elsa ya. Di jualan orang itu kan kita pewarna kata saya tadi apa, pemanisnya apa ya. Kasiannya dokter ya. Batu esnya sendiri kan ada yang ya air isi ulang kan bisa langsung dimasukin, nggak tahu kita itu benar dimasak atau enggak. Jadi mitos dikatain mitos, iya karena ya bukan mitos lagi jatuhnya karena kita nggak tahu jualan di luar tadi. Baik, jadi pentingnya itu adalah pola hidup sehat ya dokter Bisa, ya, dan juga pola ini juga makanan yang masuk itu memang harus tersaring, apalagi ibu-ibu ya dokter Elsa ya. Baik dokter, ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwo berikut ini, tetap di Dokter Keto.